Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin rasulah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita menyelenggarakan acara silaturahim Syawal, spesial tradisi yang sudah berlaku sekian lama, bahwa sesudah kita menyelenggarakan salat Idul Fitri, melaksanakan puasa 6, kemudian diselenggarakan silaturahim Syawal sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah dan sekaligus menyegarkan ulang hal-hal yang telah kita peroleh selama kita berada di lembaga ini, memberi semangat baru, kemudian merencanakan kerja-kerja ke depan untuk menggapai satu cita-cita besar, bahwa kita adalah satu lembaga yang berkomitmen sejak awal bahwa kita adalah lembaga perjuangan, sehingga siapapun yang masuk ke lembaga ini harus punya orientasi besar bagi kita ini adalah berjuang. Perkataan berjuang mengandung sekian banyak arti dan makna. Paling kurang mereka yang masuk ke lembaga perjuangan itu harus siap berkorban, dari baik berkorban fisik, berkorban ilmu, berkorban materi dan lain sebagainya. Itu menjadi nyanyian setiap hari yang selalu dikomandangkan oleh almarhum Ustaz Nur Said untuk menyemangati para kadernya, mendoakan bahwa kita berjuang, sehingga istilah dalam berjuang tidak boleh ada mengeluh, karena hal-hal yang kita alami dalam resiko perjuangan ini. Yang ada adalah kita harus senantiasa menyemangati diri dan memberikan semangat kepada teman-teman di sekitar kita. Jangan ada di antara kita yang bisa menjadi biang keladi runtuhnya satu bentuk ketaatan. Jangan ada di antara kita yang biasa menyampaikan hal-hal yang bisa membuat semangat itu turun. Jangan ada orang-orang yang terbiasa membuat isu-isu negatif yang kemudian bisa merusak tatanan yang sudah diletakkan sekian lama. Bahwa kita adalah berjuang, kita adalah berkorban apapun yang kita miliki. Pernyataan itulah yang kemudian berkembang dan dirasakan oleh para warga, para kader, sehingga mereka siap ditugaskan kemanapun mereka berada, dengan bekal yakin bahwa kita adalah memperjuangkan agama Allah. Maka tidak mungkin Allah tidak mengurus diri kita, tidak mungkin Allah kemudian membiarkan kita. Keyakinan itulah yang kemudian ditopang dengan salat malam, ditambah dengan doa dan wirid kita dan lain sebagainya. Acara tradisional yang setiap hari dilakukan adalah merupakan penyangga-penyangga memperkuat keyakinan kita bahwa kita adalah berjuang. Resiko adalah merupakan satu hal yang tidak bisa ditolak, dan kita selalu juga mengedepankan sejarah-sejarah Rasul, para sahabat, dan kesanalah sebetulnya kiblat kita, bagaimana mereka. Dan itulah kita kesana kita akan menuju. Sehingga kalau kita melihat perjalanan Rasul dengan apa yang kita lakukan ini, sebetulnya masih terlalu jauh. Dan Rasul sudah mengatakan bahwa kerja kita adalah kerja para Rasul, kerja para Nabi. Kita rasakan berat, wajar, karena memang kita bukan Nabi dan bukan Rasul. Dia pekerjaannya pekerjaan Nabi dan pekerjaan Rasul, sehingga dirasakan berat, itu suatu wajar. Itu yang kemudian kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah, kerja-kerja spiritual yang kita berharap bahwa itu semuanya kemudian memang tumbuh dalam diri kita ini semangat. Dan alhamdulillah lewat semangat itu kemudian kita sudah berada di mana-mana. Mereka ke daerah-daerah bukan dengan modal yang cukup, mereka ke daerah dengan modal keyakinan, dengan modal yang sangat minim, dengan semangat yang tinggi, dengan keyakinan bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan mereka.
Itulah yang hampir setiap saat dipompakan kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan tugas ke seluruh daerah. Dan mereka yakin bahwa Allah selalu menolongnya, dan itu dirasakan oleh mereka. Keyakinan seperti inilah yang semestinya harus tumbuh, harus berjalan terus sampai kapanpun. Sampai lewat semangat, lewat kesungguhan, lewat keyakinan itulah yang kemudian mendorong kadernya melaksanakan tugas dengan sami'na wa ata'na. Lewat kesungguhan, lewat keyakinan, dengan ibadah yang konsisten, maka janji Allah akan mereka rasakan, dan kita semua telah merasakannya. Saya sering mengatakan bahwa dengan tanpa modal dalam perjalanan hampir 50 tahun seperti ini hasilnya. Dengan modal manusia masa sedikit dan kualitas yang sangat tidak memenuhi persyaratan, tapi bisa berkembang sampai seperti ini. Dalam perjalanan 50 tahun, saya tidak bisa bayangkan 50 tahun lagi seperti apa. Yang dulu tidak ada, sekarang sudah ada. Manusia sekarang sudah sangat banyak. Dulu orang tidak punya kualitas, sekarang sudah hampir ada kualitas, mereka sudah memenuhi syarat. Maka 5 tahun ke depan seperti apa? Saya tidak bisa bayangkan itu. Manakala memang spirit ini memang senantiasa tumbuh dalam diri kita, dan komitmen awal itu kita berjuang ini senantiasa tumbuh dalam diri kita, maka harapan dan keinginan itu menggapai satu cita besar ke depan, lahirnya satu generasi para sahabat di abad kini, generasi para tabi'in di abad kini, bukan merupakan satu kemustahilan. Akan ada peradaban baru, akan ada suasana baru, akan ada iklim baru, manakala semangat ini terpelihara dengan baik. Karenanya, dan tugas kita semuanya dengan departemen yang disesuaikan tadi merupakan satu sarana untuk memperkuat harapan dan keinginan kita ini, bahwa mengingat kapan ini pekerjaan kita semakin berat, didukung oleh semakin banyaknya manusia yang ada, dengan saling pengertian di antara kita, saling membantu di antara kita, maka cita besar itu akan menjadi kenyataan, insya Allah. Itu harus menjadi keyakinan kita semuanya. Sejauh mana ibadah kita, sejauh mana komitmen kita, sejauh mana keistimewaan kita, sejauh itu pula yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Kita sangat yakin bahwa lewat acara silaturahim Syawal ini kita akan bisa mengenang ulang bagaimana perjalanan selama ini kita berada di tempat ini sudah seperti apa yang kita sudah berikan. Yang terpikir dari kita adalah apa yang kami berikan, bukan apa yang saya dapatkan. Kalau masing-masing kita senantiasa introspeksi, apa yang saya berikan, maka insya Allah tidak akan ada mengeluh di dalam tempat ini. Mengeluh merupakan suatu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh almarhum dulu. Sedikit ada berita yang tidak mengenakan diri, beliau segera membuat langkah-langkah, sehingga tidak ada hal yang kemudian berlarut-larut sampai kemudian tidak terkendali. Sehingga ada berita yang tidak menyenangkan, yang bisa merusak kesetiaan, yang bisa merusak komitmen kita, beliau segera membuat langkah baru, membuat gebrakan baru, yang kemudian menyadarkan semuanya bahwa bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itulah kalimat yang selalu diulang-ulang dalam pengajian malam Jumat sekian puluh tahun. Kalimat itu nyaris tidak pernah lepas. Hidup kita ini menuju Allah dan ridho Allah yang dituntut, tidak yang lain. Nah, semoga semangat ini tumbuh dalam diri kita. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Pengorbanan apapun, mari kita berupaya untuk memberikan korban sebanyak mungkin. Dan kita jangan bertanya apa yang saya dapat, tapi apa yang saya berikan. Itulah doktrin-doktrin yang perlu sampaikan kepada kita semuanya, untuk menjadi pegangan bagi kita semua di dalam mengelola lembaga ke depan yang semakin berat tantangannya. Apalagi era-era sekarang ini yang memang sudah begitu ramai adanya tantangan-tantangan baru yang dulu tidak ada, sekarang ada. Termasuk tantangan tidak kecil artinya adalah tantangan ada di rumah-rumah kita, benda segi 4
yang hampir semuanya tergila-gila dengan itu, yang kendati pun sudah banyak pakar mengatakan itu berbahaya, tapi anak-anak kita, ya kalau kita yang tua barangkali bisa mengendalikan diri ya. Anak-anak kita barangkali ada semacam himbauannya dari yayasan itu, paling kurang ya ada kalimat-kalimat semacam pelarangan sehingga orang-orang tua itu punya kepedulian juga. Memang dalam satu sisi kadang-kadang dilema, satu sisi ingin menyenangkan anak, satu sisi ingin suasana tenang karena anak ribut terus, tapi dengan berdasar empat itu kemudian mereka bisa diam, tapi itu bukan penyelesaian masalah. Dan memang itu kita perlu buat kesepakatan bersama bahwa kalau di tempat lain anak kita sekolah menyerahkan HP-nya itu ke gurunya, nah sekarang sejauh mana itu komitmen itu kepada anak-anak kita yang belum layak memiliki itu dan mereka sudah asyik dengan itu, merupakan tanda sendiri yang perlu menjadi pemikiran kita semuanya. Kita sangat yakin benda itu bermanfaat buat yang sudah dewasa, buat yang sudah tahu. Yang mereka belum tahu apa-apa, tidak ada gunanya sama sekali. Nyaris hiburan, yang hiburan pun bisa dengan cara lain. Bagaimana kita membuat satu gebrakan, kita membuat kebijakan, satu ide-ide baru agar ada satu kondisi di mana anak-anak bergembira, anak senang tanpa barang itu. Itu merupakan pemikiran yang tidak ada salahnya, menjadi PR buat kita semuanya, baik di rumah tangga ataupun di tempat di mana kita berada. Kita sayangi anak-anak kita, adik-adik kita, cucu-cucu kita, agar mereka tidak sampai terjebak dengan benda itu, kemudian mereka rusak gara-gara itu, kemudian mereka nanti bisa tidak terkendali, dan akhirnya yang terjadi bukan kita yang kita harapkan. Jemaah semua saya hormati, lihat permen Syawal ini barangkali sedikit ada hal yang satu kebijakan-kebijakan almarhum dulu yang nyaris tidak masuk di akal, tapi terjadi dan kadang dengan siap melaksanakan. Contoh kecil, kalau ada petugas dakwah dikirim ke satu daerah, itu yang diserahkan bukan 10%, tapi semua diserahkan. Yang kamu bawa pisang, yang pisang diserahkan. Nanti kemudian lembaga bikin kebijakan seperti apa itu, sampai sekeras itu, tapi dengan taat, alhamdulillah, karena meyakini kebijakan itu dan mereka melaksanakannya dengan baik, sehingga tidak menjadi tujuan, sehingga tidak ada istilah tempat basah dan kering, semuanya sama. Sampai sekeras itu beliau membuat aturan untuk menjaga diri kita, para kader ini agar tetap melaksanakan tugas itu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi.